Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 008. Tak masalah jika keinginan Rania ini disebut sebagai obsesi, karena nyatanya memang seperti itu. Selama ini Rania hanya mampu menatap Adrian dari jauh, jadi ketika ada kesempatan untuk memilikinya tak akan pernah dia lepas lagi. Oh, mendengar semua ucapan Rania membuat Om Benny menghela nafasnya dengan kasar. Memikirkan cara untuk bisa melangkah lebih cepat. Siang itu juga Om Benny mendatangi apartemen Adrian. Tapi berulang kali menekan bel tak ada sahutan dari sang 143 keponakan. Jadi Om Benny putuskan untuk menunggu di ruang tunggu. Sampai tak berselang lama kemudian dia melihat akhirnya Adrian datang. Namun Adrian tidak datang sendiri, dia bersama seorang wanita mungil yang Rania sebut-sebut tadi. Apa? Sekretaris pribadi. Gumam Om Benny dengan dahi berkerut merasa tak senang. Jika hanya sekretaris pribadi tak mungkin Adrian menggenggam tangannya dengan erat seperti itu. Jadi ini wanita yang Mas Gio bilang. Benar-benar jauh dari harapan. Dari ruang tunggu itu Om Benny mengawasi keduanya. Ternyata Adrian dan sang sekretaris pribadi berpisah di depan sana. Wanita itu masuk ke unit apartemen 1001 sementara Adrian masuk ke unit apartemennya sendiri, yaitu 1002. Sekretaris pribadi tapi tinggal di apartemen. Gumam Om Benny, bibirnya tersenyum miring dan geleng-geleng kepala sendiri. Betapa bodohnya Adrian memilih wanita seperti itu, wanita yang hanya bisa jadi parasit. Tak ada kesetaraan kasta, ucapnya lagi dengan penuh kecewa. 1. Namun Ansara dan Adrian yang tak tahu apa-apa tetap menikmati hari ini sebagai hari yang paling indah. Bahkan setelah berpisah dan masuk ke dalam apartemennya Ansara pun masih terus tersenyum, senyum bahagia yang mirip dengan senyum Ibu Mulia tadi. Ansara hendak langsung masuk ke dalam kamarnya, tapi malah mendengar bel apartemennya berbunyi. Astaga, ada apa lagi At? Ucap Ansara, berpikir bahwa yang menekan bel itu adalah sang kekasih. Belum ada 10 menit mereka berpisah tapi Adrian sudah ingin bertemu lagi. 2. Membuat senyum Ansara benar-benar tak bisa hilang. 1. 144. 50 Kenapa aku menangis? Ansara pikir yang menekan bel apartemennya adalah Adrian, tapi ketika dia membuka pintu ternyata yang dilihatnya adalah orang lain. Seseorang yang langsung membuat senyum di bibirnya hilang saat itu juga. Butuh beberapa detik untuk Ansara menyadari bahwa yang datang adalah Om Benny. Seseorang yang waktu itu sempat marah-marah di perusahaan. Tadi Adrian sudah menjelaskan semuanya siapa pria di hadapannya ini, juga apa hubungannya dengan Rania. Harusnya Ansara tidak perlu takut ketika mereka bertemu, tapi sekarang ternyata rasa takut itu tiba-tiba menguasai dirinya tak mampu dia kendalikan. Tatapan Om Benny padanya penuh selidik, tatapan intimidasi paling menjijikkan yang pernah Ansara lihat. Nampak jelas jika pria tersebut menatapnya dari atas sampai bawah. Seperti mencari celah banyaknya kekurangan pada Ansara. Seperti tatapan menghina.
Ansara bisa merasakan itu semua dan membuatnya merasa benar-benar tak nyaman. Kedua tangan Ansara mendadak penuh dengan keringat dingin. Kamu tahu siapa aku kan? Dan kamu tidak mempersilahkanku untuk masuk. Tanya Om Beni, angkuh sekali saat bicara. Namun belum sempat Ansara berucap, tiba-tiba Om Beni menerobos masuk ke dalam apartemen tersebut. Jika beberapa saat lalu Om Beni menatapi Ansara, kini Om Beni melihat seisi apartemen tersebut. Apartemen yang telah direnovasi sesuai dengan keinginan sang pemilik. Karena jika apartemen bawaan jelas perabotannya tidak seperti ini. Tidak semua berwarna merah muda dengan nuansa pastel, tidak ada bunga besar di vas bunga. Melihat apartemen ini Om Beni yakin betul Adrian telah memanjakan wanita mungil itu dengan banyak uang. Entah sudah berapa banyak uang yang telah Adrian gelontorkan. Makin yakinlah Om Beni bahwa wanita itu adalah kekasih Ansara, wanita yang dimaksud oleh Gionino. Om Beni lantas duduk di ruang tamu tersebut, bersikap seolah ini adalah apartemennya sendiri. Bukan milik wanita di hadapannya tersebut. Jadi kamu kekasih Adrian? Tanya Om Beni, senyum kecil di sudut bibirnya sangat mengganggu Ansara. Senyum itu seperti sedang mengulitinya. Lia, aku memang kekasih Adrian. Anda siapa? Jangan sampai membuatku memanggil pihak keamanan, balas Ansara. Jantungnya nyaris meledak karena takut, namun sebisa mungkin yang dia tunjukkan adalah keberanian. Ansara tak ingin membiarkan tatapan penuh hinaan itu terus makin menguasainya. Dan mendengar jawaban Ansara tersebut Om Beni langsung tertawa hambar. Baiklah baiklah, aku akan. 145. Memperkenalkan diri padamu, jawab Om Beni. Aku adalah omnya Adrian dan tadi kamu juga sudah bertemu dengan Rania kan? Seseorang yang ingin aku jodohkan dengan keponakanku, ucap Om Beni lak. Ansara terdiam. Rania adalah seorang putri dari keluarga kaya raya, terpandang dan terhormat. Dan yang jelas Rania adalah wanita yang setara dengan Adrian. Lalu, bagaimana denganmu? Siapa keluargamu? Tanya Om Beni. Satu pertanyaan yang membuat Ansara kesulitan untuk menjawab. Jika Rania menikah dengan Adrian, mereka akan saling menguntungkan dari segi bisnis. Lalu jika Adrian menikah denganmu apa yang Adrian dapatkan? Tanya Om Beni lagi, terus menyerang melalui sisi ini. Melihat betapa Adrian begitu memanjakan gadis tersebut, Om Beni tahu wanita ini jelaslah wanita miskin. Om Beni tak perlu repot-repot mencari informasi pribadinya. Jangan sampai, kamu jadi kekasih Adrian tapi hanya mengincar hartanya saja, timpal Om Beni pula, seraya mulai bangkit dari duduknya. Setiap orang harus sadar di mana posisinya, tidak ada cerita tentang Cinderella di dunia ini. Jika kehadiranmu hanya jadi parasit untuk Adrian, lebih baik segera akhiri hubungan kalian, tegas Om Beni, setelahnya langsung pilih untuk keluar dari apartemen tersebut. 6. Meninggalkan Ansara yang tergugu dengan perasaan sesak di dada. Beberapa saat lalu semuanya terasa begitu indah, tapi kini Ansara seperti ditampar oleh kenyataan. Nyatanya perbedaan status sosial di antara dia dan Adrian memang begitu ketara. 3. Cinta saja tak cukup untuk membuat Ansara bertahan, namun dia juga harus memiliki banyak keberanian untuk melawan dunia. Lantas bagaimana jika sang ibu pun mendengar semua hinaan ini?
Bukankah hatinya akan lebih hancur? Ya Tuhan, kenapa aku menangis? Gumam Ansara lirih, lalu menghapus air mata yang jatuh tiba-tiba. 17. 146. 51 Ih Cebel. Cih. Bisa-bisanya aku sempat berpikir untuk membuat kesepakatan dengan wanita itu. Hanya sekali melihatnya saja aku langsung tahu bahwa wanita itu adalah orang miskin, ucap Om Benny setelah keluar dari apartemen kekasih Adrian. 6. Sampai sekarang dia belum tahu siapa nama wanita itu, rasanya pun tidak penting untuk mengetahuinya. Tiba basement hotel langka, Om Benny sontak berhenti ketika melihat seseorang orang dia kenal pun datang ke sini. Loh kok Om Benny icini, abik ketemu Papa Adrian ya? Tanya Naura ingin tahu. Tangan iri gadis kecil tersebut digandeng oleh ayah Gionino. Demi mendukung hubungan sang anak, ayah Gionino mengajak Naura untuk datang ke sini, untuk memperlihatkan dengan jelas bahwa Naura memanglah anaknya. Bukan anak Adrian. 1. Namun ayah Gionino terkejut juga ketika yang pertama kali dia temui justru sang adik ipar, Benny. Makin terkejut karena sebelumnya mereka terlibat pembicaraan yang cukup serius. Tentang Adrian, tentang kekasih Adrian dan tentang seorang wanita yang ingin Benny jodohkan dengan anak laki-lakinya tersebut. 1. Iya, Om baru saja bertemu dengan Mas Adrian, jawab Benny bohong dan sedikit gelagapan. Apalagi tatapan Gionino terasa menusuk jantungnya. Apa kamu juga bertemu dengan kekasih Adrian? Tanya ayah Gio, mulai bicara dan Om Benny refleks menggelengkan kepalanya. Jangan mencampuri urusan pribadi Adrian, Ben. Aku sudah mengingatkanmu tentang hal ini, kata ayah Gionino lagi. Bicara dengan suara yang terdengar lebih serius. 4. Naura bahkan sampai mendongak dan menatap sang kakek, menebak apakah saat ini kakeknya ini sedang marah. 26. Ayah Gionino jika sedang marah makin terlihat seperti kakek-kakek di mata Naura. 8. Aku paham Mas, aku tidak akan mencampuri urusan pribadi Adrian, jawab Benny. Suatu saat nanti kamu juga akan berterima kasih padaku Mas Gio, untuk apa menikahi gadis miskin. Pada akhirnya tidak akan berguna seperti Mbak Aruni, batin Benny pula, yang hanya mampu dia ucapkan di dalam hati. 6. Namun sangat yakin dengan ucapannya tersebut. Kalau begitu aku pamit dulu, ucap Om Benny. Oke Om, sampai jumpa. Naura yang membalas. Gadis kecil ini memang tidak tahu apa-apa, dipikirnya keadaan keluarga sangat baik-baik saja. Ayo Kek, kita temui Papa Adrian dan Tante Angca, ajak Naura tidak sabaran. 9. Jangan panggil kakek, Naura harus memanggil ayah agar Tante Ansara tidak salah paham, jelas ayah Gio. 147. Gara-gara Naura dia jadi melupakan tentang Benny, jika Tante Ansara mengira Naura anaknya Mas Adrian, nanti Tante Ansara tidak akan mau menikah dengan Mas Adrian, kata ayah Gio lagi. Mulai memanfaatkan keadaan ini untuk membuat anak bungsunya menurut, harus memanggil dia ayah, titik. 2. Bibir Naura mengerucut kesal, iya, jawabnya dengan lesu. Ayo panggil ayah. Ayah, balas Naura dengan sangat terpaksa, tapi ayah Gionino malah tersenyum.
Mereka berdua kemudian naik ke unit apartemen Adrian. Mereka pikir di sini juga ada Ansara tapi ternyata tidak ada. "Papa, di mana Tante Angca?" tanya Naura. "Naura, panggil Mas Adrian nak," tegur ayah Gio. "Lia iya, ih cebel." "Mas Adrian di mana Tante Angca?" tanya Naura sekali lagi. "Tante Ansara di apartemennya sendiri sayang, Mas panggil dulu ya," jawab Adrian seraya pamit. "Apa Om Benny tadi ke sini?" tanya ayah Gio kemudian. Sebelum Adrian menjemput Ansara, ayah Gionino ingin memastikan tentang hal ini. "Om Benny?" "Tidak, Om Benny tidak menemuiku," jawab Adrian, lalu sontak terdiam dan hanya saling pandang dengan sang ayah. "Om Benny datang ke sini tapi tidak bertemu dengan Adrian, lantas mungkinkah Om Benny menemui Ansara?" 1. Dek 148. 52 Karena Adrian mencintaimu. Adrian langsung masuk ke dalam apartemen Ansara tanpa menekan belnya lebih dulu. Dia datang dengan pikiran yang berkecamuk. Benarkah Om Benny datang ke sini untuk menemui Ansara? Adrian adalah yang paling tahu bagaimana tabiat omnya tersebut. Tiap kata yang keluar dari mulutnya serupa dengan belati yang menusuk begitu tajam. Belum apa-apa tangan Adrian sudah terkepal kuat. Andai benar pria itu sampai menemui Ansara maka dia tak akan berpikir dua kali untuk membuat perhitungan. Bahkan jika sang ayah melarang Adrian akan tetap menjatuhkan pria itu. "Adrian," ucap Ansara, cukup terkejut karena tiba-tiba melihat sang kekasih sudah ada di sini. Padahal tidak ada tanda apapun jika Adrian akan datang. Mereka bertemu di ruang tengah apartemen tersebut. Ansara baru saja dari dalam kamar dan Adrian memang hendak menuju kamar kekasihnya. Tepat di depan Ansara Adrian baru menghentikan langkah, di antara mereka hanya sekitar 1 langkah kaki Ansara. "Katakan, apa Om Benny tadi menemuimu?" tanya Adrian langsung. "Dek." Ansara sontak tersentak, semua kata-kata Om Benny masih dia ingat dengan jelas. Sekarang saja pemikirannya jadi gamang, namun mendadak Adrian datang dan mempertanyakan semuanya. 1. Tanpa sadar Ansara justru menggelengkan kepalanya, masih belum sanggup untuk menceritakan semua yang terjadi. "Jangan bohong, aku bisa saja mencari tahu sendiri dengan memeriksa CCTV. Tapi aku ingin mendengar semuanya secara langsung darimu," tanya Adrian. Kata yang keluar dari mulutnya memang terdengar menuntut tapi dia ucapkan dengan begitu lembut. Dan kali ini Ansara tidak bisa lagi mengelak, tapi untuk mengungkapkannya terasa begitu sulit jadi yang ada dia malah menangis. Air mata Ansara jatuh dengan kepala yang sedikit menunduk. Melihat itu Adrian sudah tahu semuanya. Meskipun Ansara tidak bicara apa-apa tapi dia sangat yakin pria bajingan itu memang datang ke sini. Adrian kemudian menarik tubuh Ansara untuk dia peluk dengan erat. "Maafkan aku. Maafkan aku," ucap Adrian, merasa gagal untuk memberi perlindungan. Karena memberi kesempatan Om Benny bisa melukai Ansara. 1. Namun Ansara tidak bisa menjawab permintaan maaf Adrian tersebut, kini yang bisa dia lakukan hanyalah menangis di dalam pelukan sang kekasih. Sedangkan Adrian juga tidak ingin bertanya lebih tentang apa saja yang diucapkan oleh Om Benny pada Ansara. Sudah jelas kastalah yang selalu diungkit-ungkit oleh pria itu.
Lalu membandingkan Ansara dengan Rania wanita pilihannya. 149. Tante Angca kenapa menangis? Tanya Naura yang tiba-tiba muncul di sana. Tadi Adrian masuk dengan buru-buru sampai tidak menutup pintu, jadi kini Naura dan ayah Gionino bisa ikut masuk dengan leluasa. Suara cempreng Naura membuat Ansara lagi-lagi terkejut, jadi secepatnya melepaskan pelukan pada Adrian. Ansara makin gelagapan ketika melihat ayah Gionino juga datang ke sini, sementara wajahnya sudah basah dengan air mata, hidung merah dan penuh dengan ingus. 5. Ingin menjangkau tisu cukup jauh jadi dia menghapus air matanya sendiri hanya dengan menggunakan kedua tangan. Naura, ayah Gio, sapa Ansara. Dia sedikit menundukkan kepalanya memberi hormat pada ayah Gionino. Pertemuan terakhir mereka kemarin ayah Gionino sudah memaksanya untuk memanggil dengan sebutan ayah, tidak boleh ada kata tuan-tuan di antara mereka. Jadi benar, Om Benny datang ke sini untuk menemui kamu? Tanya ayah Gio. Ayah kalah, kan kata Om Benny tadi, Om Benny menemui Mas Adlian. Celetuk Naura, jika ada yang salah menurutnya, mulut Naura terasa gatal untuk membenarkan. 6. Lia sayang, tapi biar ayah bicara dulu dengan Tante Ansara, balas ayah Gio, tatapannya juga kembali tertuju ke arah sang calon menantu setelah bicara pada anaknya. Iya ayah, Om Benny memang datang ke sini, tapi jangan masukkan ke hati apapun semua ucapannya padamu. Potong ayah Gio. Jika dia bicara tentang kasta yang berbeda, itu tidak masalah bagi ayah dan ibu Aruni. Jika dia membandingkanmu dengan wanita lain, tetap kamulah pemenangnya, karena Adrian mencintaimu, terang ayah Gio kemudian. 31. Dan apa Ansara bisa menjawab? Tidak, kini dia malah menangis lagi. 6. 150. 53 malu-malu. Ayah, kenapa malah membuat Tante Angca jadi semakin menangis, ucap Naura dengan nada protes. Bahkan tangan kecilnya memukul kaki ayahnya tersebut. Tadi ayah Gio bicara panjang lebar sampai Naura tidak bisa memahami apa maksudnya. Tapi gara-gara ucapan sang ayah kini Tante Angca malah jadi makin menangis terseduh-seduh. Sudah sayang, jangan menangis lagi, ucap Adrian pula. Dia ingin memeluk Ansara namun kekasihnya ini terlihat menolak. Sebab Ansara malu jika mereka berpelukan di hadapan ayah Gionino. Tante Angca, jangan nangis lagi, Naula jadi ikut sedih, kata Naura, dia juga memasang wajahnya yang sendu. 2. Iya, Tante tidak menangis lagi kok, jawab Ansara, hidungnya makin penuh dengan ingus hingga membuatnya kesulitan untuk bernafas dan bicara. Susah payah Ansara menghentikan tangisan sendiri karena merasa terharu, juga berulang kali menghapus air mata di wajahnya. Naura, bagaimana jika kita pulang saja? Sepertinya Tante Ansara butuh waktu untuk istirahat, ajak ayah Gio. Ayah saja yang pulang, Naula maci mau di sini, jawab Naura tidak kompak. 4. Padahal maksud ayah Gio, mereka berdua harus pergi agar Adrian bisa menenangkan Ansara. Bisa membenahi semua luka yang baru saja dibuat oleh Benny si pria kurang ajar itu. 2. Ayah jangan pulang dulu, ayah duduklah, aku akan buatkan minum, cegah Ansara pula. Cuci wajahmu dulu di kamar. Adrian yang menyahut. Ayo Naula yang temani, ucap Naura kemudian.
Ansara menggigit bibir bawahnya dengan kuat, jangan sampai menangis lagi setelah melihat perlakuan yang begitu baik dari semua orang. Adrian, Naura dan ayah Gionino seolah telah menerimanya apa adanya. Mulai dari latar belakang keluarga yang bukan siapa-siapa, juga tubuh yang mungil tidak tinggi. Segala kekurangannya tidak pernah sekalipun disebut, namun terus memberikan perlakuan yang hangat. Naura kemudian menarik tangan calon kakak iparnya dan mereka pergi dari Sarna. Meninggalkan Adrian dan ayah Gionino. Tenangkan dirimu Adrian, ayah tahu apa yang ada di dalam pikiranmu, ucap ayah Gio. Adrian pasti ingin segera melanjutkan rencananya yang tertunda kemarin. Melakukan audit di perusahaan yang Benny pimpin dan membuat pria itu tak berdaya. Bahkan Benny akan langsung dijerat hukum karena merugikan banyak orang. Aku mohon ya, jangan halangi lagi keputusanku ini. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika aku diam, Om Benny akan semakin semena-mena dengan hubunganku dan Ansara, balas Adrian, dari suaranya saja sudah terdengar begitu banyak amarah yang menumpuk. 151. Seperti tidak mampu ditahan lagi. Tanggal 1 nanti karyawan akan menerima gaji, tapi Benny pasti tidak bisa membayarnya tepat waktu. Sisipkan seseorang untuk memprovokasi karyawan agar melakukan demo, ucap ayah Gio, sebab keterlambatan pembayaran gaji ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Tapi sudah berulang kali, namun selama ini Benny masih mampu menutupinya. 1. Adrian terdiam. Ketika Benny meminta bantuan keluarga Rania atas namamu, saat itu juga umumkan hubunganmu dengan Ansara. Dengan begini keluarga Rania tidak akan membantu Benny, jelas ayah Gionino lagi. Sungguh, ayah Gionino juga ingin membuat Benny jera, tapi tak ingin tangan mereka kotor. 2. Gio juga ingin menunjukkan kecurangan Benny pada sang adik, tapi dia tak ingin mengatakannya langsung. Gio ingin adiknya sendirilah yang melihatnya. Benny licik, balas juga dengan kelicikan. Tidak perlu mengotori tanganmu ucap ayah Gionino. 8. Jika karyawan melakukan demo, maka ketidakberesan di perusahaan akan diketahui oleh khalayak ramai. Gaji karyawan saja tak terbayarkan, lalu bagaimana proyek yang masih berlangsung bisa tetap berjalan? Akan nampak jelas ada kekurangan dana, padahal selama ini uang terus masuk dalam jumlah besar, terutama dari para investor. Dengan demikian para petinggi pasti akan mengambil langkah untuk melakukan audit oleh pihak yang berwenang. Adrian tak perlu campur tangan. Mendengar ucapan sang ayah, Adrian akhirnya mulai tenang. Adrian benar-benar butuh pengendalian emosi seperti sang ayah. Tidak terus mengambil keputusan berdasarkan emosi semata. Mereka hanya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk menuju pergantian bulan. Setelah Ansara dan Naura keluar, ayah Gionino benar-benar pamit dari sana. Tapi dia pergi sendiri dan meninggalkan Naura di sini. Tante Angca sudah bel temu dengan ayahku, kapan bel temu dengan ibuku? Tanya Naura, mereka duduk bersama di ruang tengah.
duduk setelah mengambil beberapa makanan dan minuman. Naura duduk di tengah-tengah, di antara Ansara dan juga Adrian. Besok. Adrian yang menjawab singkat. Kan aku sudah memanggil Papa Adlian dengan sebutan Mas, jadi Tante Angca maukan jadi istrinya Mas Adlian. Tanya Naura lagi. 6. Ansara terkekeh kecil, setelah menangis kini dia bisa tersenyum lagi. Naura masih kecil, tapi bicaranya seperti orang dewasa. Membahas istri-istri seolah tahu saja artinya apa. 152. Mau tidak? Tanya Adrian, ikut-ikutan menggoda. Lia mau, balas Ansara malu-malu. 28. 153. 54 astaga. Naura, kalau begitu mulai sekarang panggil Tante Ansara dengan sebutan Mbak, jangan Tante lagi, ucap Adrian, mulai membenarkan panggilan yang benar untuk Ansara. Ya ampun, dari tadi Naula kalah telus, semuanya minta diganti nama panggilannya, gerutu gadis kecil tersebut. Kan biar pas sayang, ini Mas Adrian dan ini Mbak Ansara, Mas dan Mbak, Ayah Gio dan Ibu Aruni, Ayah dan Ibu, jelas Adrian begitu telaten, terkadang dia sendiri benar-benar menganggap Naura seperti anaknya. Bagaimana tidak, sejak Naura lahir mereka sudah memiliki hubungan yang begitu dekat. Belum lagi perbedaan umur yang sangat jauh. Sungguh, Adrian sangat menyayangi adik kecilnya tersebut. Mengingat bagaimana rasa sayangnya pada keluarga, Adrian akhirnya mulai paham kenapa selama ini Ayah Gio diam meski melihat kecurangan Om Benny. Ayah Gio tak ingin keharmonisan keluarganya hancur, jikapun harus rusak Ayah Gio tak ingin jadi penyebabnya. Lia ya, kalau begitu mulai cekalang Naula panggil Mbak Angca, balas Naura yang selalu patuh penjelasan sang kakak. Padahal Naula pengena panggil Mama, celetuk anak itu kemudian. Membuat Ansara jadi gemas sendiri, sontak tak ingin menolak keinginan Naura tersebut. Ya sudah, panggil Mama saja, jawab Ansara, ikut bicara. Oh, jangan sayang, nanti banyak yang salah paham lagi, ucap Adrian. Naura dan Ansara kompak mengerucutkan bibirnya karena merasa kecewa, tapi jika Adrian sudah bertitah mereka tak bisa menolak lagi. Setelah meninggalkan apartemen Ansara, Om Benny juga langsung menghubungi Rania. Di saat dia tengah mengemudi mobil, Om Benny langsung menelpon calon istri keponakannya tersebut. 3. Om sudah menemui sekretaris pribadi Adrian itu, kamu tenang saja, dia hanya gadis miskin, ucap Om Benny. Benarkah? Jadi dia benar kekasih Adrian? Tanya Rania tak percaya, tak rela jika akhirnya mengetahui Adrian menjalin hubungan dengan wanita lain. Tak peduli wanita itu kaya atau miskin, namun tetap saja rasa cemburu itu menguasai hati, membuatnya sesak. Juga malu karena sempat mengakui diri sebagai istri Adrian, sementara wanita itu jelas mengetahui semuanya tentang Adrian. Rania sampai mengusap wajahnya karena frustasi. Lia, tapi kamu tenang saja Ran. Om pastikan hari ini juga wanita itu akan mengakhiri hubungannya dengan Adrian. 8. 154. Apa jaminannya hubungan mereka akan berakhir? Bahkan wanita itu sangat lancang padaku. Percayalah pada Om,
Lebih baik sekarang kamu katakan pada papamu untuk mulai mengirim uang yang Om butuhkan. Tidak, aku tidak akan memberikan uang itu sampai hubunganku dan Adrian benar-benar berhasil, balas Rania dengan tegas, juga langsung memutus sambungan telepon tersebut. 2. Perasaan cemburu yang kini dirasakannya pun membuat Rania hilang kendali. Ingin menangis namun air mata itu tertahan oleh amarah. Sial. Maki Om Benny ketika telepon ini terputus. Tanggal gajian semakin dekat, namun dia belum mendapatkan uang untuk menutupinya. Tiba di rumah Om Benny disambut oleh Tante Gania, sang istri. Wajah Om Benny yang kusut membuat Tante Gania bertanya-tanya. Mas, panggil Tante Gania. Kepalaku sedang pusing, jangan mengajakku bicara. Balas Om Benny begitu acuh. Tante Gania menghela nafasnya dengan kasar. Kenapa lagi? Masalah perusahaan. Jangan menggurui aku Gania, jika kamu tidak bisa membantuku lebih baik diam. Aku sudah sangat sering membantumu Mas, sekarang aku malu untuk menghadap Mas Gio lagi. Harusnya kamu sadar, berhenti menghambur-hamburkan uang perusahaan. Balas Tante Gania yang suaranya meninggi. 3. Bukan dia tak tahu, namun selama ini Tante Gania mencoba sabar. Suaminya sering sekali bermain judi sampai ke luar negeri, begitu royal dengan para wanita penghibur. 5. Tante Gania bersabar hanya demi anak-anak, namun kini kesabarannya seperti telah habis. Jika memang saat ini suaminya akan jatuh, Tante Gania akan rela. 4. Mendengar ucapan sang istri, makin frustasilah Benny dibuatnya. Hari pun bergulir. Di saat Om Benny tengah kalang kabut untuk bertahan, kini Adrian dan Ansara justru lebih berani untuk menunjukkan hubungan mereka. Jika selama ini para karyawan kantor lain melihat Ansara yang teraniaya, maka pagi ini mereka dibuat heran ketika melihat Tuan Adrian mengimbangi langkah sekretaris mungilnya tersebut. Adrian bahkan tersenyum ke arah Ansara, tak canggung ketika menatap penuh cinta. Ya ampun Ad, tatapanmu biasa saja. Semua karyawan melihat ke arah kita, ucap Ansara, sedikit berbisik merasa takut, malu dan juga gugup. Biar saja, pada akhirnya mereka semua juga akan tahu bahwa kamu calon istriku. Plak. Ansara refleks memukul lengan Adrian karena malu. 155. Namun yang terkejut justru semua karyawan yang melihat adegan tersebut. Astaga. Kaget semua orang di dalam hati, bagaimana bisa Ansara seberani itu memukul sang CEO yang begitu dingin. 14. 156. 55 Apa benar seperti itu? Aku masuk dulu pamit Adrian pada sang kekasih ketika mereka telah tiba di meja sekretaris. Ansara langsung mendelik ke arah pria tersebut dan Adrian malah tersenyum kecil, lalu pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal ucapan Adrian sangat membuat Jessie yang juga ada di sana jadi terkejut, syok. Kenapa Tuan Adrian bicara seperti itu pada Ansara? Kenapa harus panik? Kenapa? Pagi sekretaris Jessie, ucap Ansara, menyapa untuk memecah keterkejutan rekan kerjanya tersebut. Kuperhatikan hubunganmu dengan Tuan Adrian jadi semakin dekat saja, jawab Jessie, tak mampu menahan rasa penasarannya. Lia, memang seperti itu. Astaga Ans, bukankah aku sudah mengatakan padamu untuk menjaga jarak? Tuan Adrian itu sudah menikah. 4. Sekretaris Jessie, jangan terlalu menggebu-gebu seperti itu.
Kita sedang berada di kantor, jadi kumohon bersikaplah profesional. Jessie membuang nafasnya dengan kasar ketika mendapatkan teguran tersebut. Ini pasti gara-gara dia tidak memanggil Ansara dengan sebutan sekretaris. Tapi Lancang langsung memanggil nama. Jika seperti ini keadaannya, Jessie malah merasa Ansara yang jadi seniornya, membuat harga diri Jessie sedikit terluka. Dan satu lagi, Tuan Adrian itu belum menikah. Nona Naura bukan anaknya, ucap Ansara, yang mulai berani mengkonfirmasi tentang hal ini. Yakin sekali kamu bicara seperti itu. Ingatkan sekretaris Ansara, kamu masihlah karyawan baru di sini. Kamu tidak tahu apapun tentang kabar di perusahaan ini, termasuk tentang Tuan Adrian. 1. Tapi sayangnya, aku bahkan mengenal Adrian sebelum dia jadi CE0. Aku adalah teman SMA Adrian, aku sangat tahu Adrian, balas Ansara lagi. Dua wanita itu berdebat sengit, berebut jadi orang yang paling mengerti Adrian. Astaga, masa SMA itu sudah lama sekali. Tuan Adrian bahkan lebih lama tinggal di Amerika daripada jadi teman SMA-mu. Memangnya kamu tahu bagaimana hidup Tuan Adrian selama beliau di Amerika? Hah? Tahu tidak? Balas Jessie pula. Ansara terdiam sesaat, dia memang tidak tahu apapun tentang hal ini. Ansara dan Adrian juga belum pernah membicarakannya. Tapi untuk apa mengetahui semua itu, yang penting adalah tentang saat ini. Bukan hanya Adrian, bahkan ayah. 157. Gionino pun menjelaskan semuanya pada Ansara. Bahwa saat ini hanya Ansara lah wanita satu-satunya Adrian, kekasih Adrian, calon istri Adrian. Kenapa diam sekretaris Ansara? Mulai kehilangan kepercayaan dirimu? Tanya Jessie, dia mulai bisa tersenyum miring. Seolah mulai memegang kendali di antara perdebatan mereka berdua. Tidak, aku tidak kehilangan kepercayaan diriku. Aku justru kasihan padamu sekretaris Jessie. Apa maksudmu? Kenapa aku jadi kasihan? Karena seyakin itu kamu dengan berita bohong yang selama ini berkembang. Baiklah, jika berita selama ini salah. Lalu apa buktinya jika ucapanmu benar? Bahkan kita berdua sama-sama mendengar dengan jelas saat Nona Naura memanggil Tuan Adrian dengan sebutan Papa. Anak sekecil itu tidak mungkin bohong, tegas Jessie, merasa semua yang dia ucapkan lebih masuk akal untuk didengar daripada ucapan Ansara. Naura memiliki alasan kenapa dia memanggil kakaknya dengan sebutan Papa, tapi yang jelas mereka bukan anak dan ayah. Jessie sedikit tertawa ketika mendengar jawaban tersebut, di telinganya Ansara hanya terdengar seperti sedang mencari-cari alasan. Sudahlah sekretaris Ansara, berhenti bersikap seolah kamu sangat mengenal Tuan Adrian. Seolah kamulah istrinya. Sekarang aku memang bukan istrinya, tapi aku calon istrinya. Apa? Hahaha, Jessie tertawa cukup keras. Lia, aku calon istrinya. Aku. Tegas Ansara sangat serius dan tawa Jessie seketika hilang. Tatapan melotot Ansara membuatnya mulai was-was. Apa benar seperti itu? Batin Jessie. 1. 158. 56 lebih mengerikan. Kenapa kamu mendadak diam? Tidak percaya dengan ucapanku.
Tanya Ansara. Melihat wajah was-was Jesse kini Ansara menyadari bahwa dia telah memegang kendali di antara perdebatan mereka berdua. Haruskah aku membuktikannya padamu? Tanya Ansara lagi dan membuat Jesse makin gelagapan sendiri. Tidak, tunggu dulu, cegah Jesse yang kini suaranya mulai terdengar lebih pelan. Otaknya mulai berpikir untuk mencerna semua ucapan sekretaris Ansara, dan setelah dia ingat-ingat Tuan Adrian memang terlihat berbeda ketika sedang bersama dengan sekretaris Ansara. Pria yang selama ini dikenal oleh semua orang memiliki sikap yang dingin mendadak berubah jadi hangat ketika dia bersama wanita mungil di sampingnya sekarang. Secara mendadak Tuan Adrian juga mengangkat Ansara sebagai sekretaris pribadi. Padahal jika dilihat-lihat secara fisik ataupun pendidikannya Ansara tak seharusnya berada di posisi tersebut. Semua keganjalan ini membuat Jesse jadi was-was, karena hatinya mulai berbisik untuk membenarkan semua ucapan sekretaris Ansara. Astaga, bukankah ini tidak mungkin? Tapi bagaimana jika nyata? Batin Jesse, dia menelan ludahnya dengan kasar. Jika boleh Jesse pun ingin menarik semua kata-kata yang pernah dia lontarkan pada Ansara, kata-kata yang terlihat jelas jika dia ingin mengintimidasi Ansara. Apa benar sekretaris Ans? Kalian memiliki hubungan? Tanya Jesse, akhirnya dia lontarkan pertanyaan ini meski dengan suaranya yang terdengar gagap. Ansara menganggukkan kepala dengan mantap, benar, kami memiliki hubungan. Tuan Adrian belum menikah. Naura adalah adiknya. 5. Kamu tahu dari mana semua itu? Apa Tuan Adrian sendiri yang mengatakannya? Tuan Adrian mengatakannya, juga ayah Gionino menjelaskan semuanya padaku. Apa? Ayah Gionino? Balas Jesse makin tercengang, bagaimana bisa Ansara masuk ke lingkaran konglomerat tersebut? Bagi Jesse atau karyawan yang lain begitu sulit untuk menjangkau keluarga Abraham. Mereka hanya mampu melihat dari jauh, selalu menundukkan kepala memberi hormat tiap kali bertemu. Namun Ansara bahkan memanggil Tuan Gionino dengan sebutan ayah. Jantung Jesse sampai nyaris ingin melompat dari tempatnya. Jika sudah seperti ini dia benar-benar tak memiliki kuasa lagi di hadapan sekretaris Ansara. 1. Mendadak tubuh Jesse pun jadi menciut, seperti ingin mengimbangi tubuh Ansara yang mungil. 1. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Semua yang aku katakan selama ini padamu karena aku mendengar cerita dari orang lain, ucap Jesse, mulai bicara dengan nada memohon. Tak ingin Ansara memperpanjang perselisihan yang ada di antara mereka, apalagi sampai melibatkan pekerjaan. Sungguh, Jesse tidak ingin dipecat begitu saja. 159. Aku tahu, awalnya aku juga menduga semua berita itu adalah benar. Jadi aku tidak akan menyalahkanmu, balas Ansara. Lia, aku tidak salah. Selama ini aku menegurmu karena tidak ingin kamu salah langkah, bukan karena apa-apa. Tapi sekarang semua kebenaran sudah aku ketahui, aku tidak akan bicara macam-macam lagi padamu, balas Jesse dengan buru-buru. Akan kupegang ucapamu. Dan satu lagi. Kamu tidak berhak menyebarkan hubungan kami pada siapapun, hanya aku dan Tuan Adrian yang paling berhak untuk menyampaikannya nanti, tegas Ansara. Jesse mengangguk patuh, siapa sangka dia akan tunduk pada wanita mungil ini. Wanita yang selama ini Jesse tatap rendah,
sekarang seperti pemegang kendali untuk keberlangsungan hidupnya di perusahaan ini. Ini semua salah asisten Juan, kenapa dia tidak mengatakan apapun padaku? Asisten Juan pasti sudah tahu sejak lama tentang hubungan mereka, batin Jessie, nelangsa sendiri. 2. Sekarang tatapan mata Ansara terlihat lebih mengerikan daripada tatapan Tuan Adrian. Ah sial. Batin Jessie. 7. 160. 57 sangat bahaya. Saat jam istirahat tiba, Jessie buru-buru mendatangi ruangan asisten Juan untuk melayangkan protes. Bagaimana bisa selama ini dia bertindak seperti orang bodoh dan asisten Juan tidak memberinya isyarat apapun. Sekretaris Jessie terus merendah Ansara, tanpa tahu bahwa wanita itu adalah kekasih sang bos. Asisten Juan. Kenapa Anda tega selalu memperlakukan saya seperti ini? Protes Jessie, sudah berdiri di depan meja asisten Juan dia langsung mengungkapkan semua unek-unek. Sementara asisten Juan yang tak tahu apa-apa hanya mampu mengerutkan dahi, juga menatap penuh tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa asisten Juan tidak mengatakan apapun padaku tentang hubungan sekretaris Ansara dan Tuan Adrian? Kenapa? Tuntut Jessie pula. Sebuah kalimat panjang yang akhirnya dipahami oleh asisten Juan. Jadi kamu datang ke sini dan membuat keributan hanya untuk membahas tentang hal ini. Tentu saja ini penting untukku asisten Juan, karena selama ini kamu memperlakukan sekretaris Ansara dengan tidak baik. Tanya Juan, sampai memotong ucapan sekretaris Jessie. 2. Itulah pentingnya profesionalitas dalam bekerja. Kamu dilarang melihat penampilan luarnya saja, latar belakang atau apapun itu. Tapi lihat bagaimana cara kinerja, timpal Juan dan membuat Jessie seketika terdiam 1000 bahasa. Niat hati ingin mengadu dan menyalahkan asisten Juan atas ketidaktahuannya tapi kini malah mendapatkan teguran. Meskipun memiliki hubungan lebih dengan Tuan Adrian, tapi selama ini sekretaris Ansara tetap bekerja dengan baik. Sekretaris Ansara bahkan tidak pernah menggunakan statusnya dengan Tuan Adrian untuk bersikap semena-mena. Tegas Juan, harusnya sekarang kamu bukannya protes atau marah, tapi ambillah pelajarannya. Setelah ini jangan lagi bersikap gegabah dan tetap fokus pada pekerjaan. Jessie langsung menunduk seketika itu juga. Maafkan saya asisten Juan, saya salah, balas Jessie, pada akhirnya dia malah meminta maaf. 1. Sementara itu di ruang kerja Adrian, Ansara datang dengan raut wajah yang nampak bimbang. Mulai merasa bahwa keputusannya untuk memberitahu sekretaris Jessie tentang hubungan mereka adalah sebuah keputusan yang salah. Harusnya Ansara tak perlu terbawa emosi, harusnya dia tetap menyembunyikan rahasia ini sampai Adrian sendiri yang mengungkapkannya di hadapan publik. Aku sudah memesankan makanan, kita tidak bisa pergi keluar karena siang nanti akan ada rapat ucap Ansara, melaporkan jadwal mereka pada sang tuan. Siap sayang, balas Adrian manja, dia juga langsung bangkit dari duduknya dan menghampiri sang kekasih mungil. 161. Tanpa basa-basi langsung menarik Ansara untuk masuk ke dalam pelukannya. Setelah mendapatkan restu ayah Gionino, kini Adrian jadi semakin berani. Jadi semakin terbuka dengan perasaannya sendiri. Tidak lagi memendam seperti dulu. Terlebih kini tujuan Adrian pun sedikit berubah. Memang fokusnya masihlah tentang pekerjaan tapi sekarang akan Adrian imbangi dengan cintanya pada Ansara.
Maaf At, ucap Ansara tiba-tiba, setelah berada dalam pelukan kekasihnya. Kenapa tiba-tiba meminta maaf? Tadi aku malah mengatakan pada sekretaris Jesse tentang hubungan kita, harusnya aku tidak boleh gegabah. Kenapa meminta maaf? Gegabahlah jika ingin gegabah, aku tidak akan melarang, balas Adrian dengan entengnya. Namun membuat Ansara malah merasa kesal. Ansara sampai refleks memukul lengan Adrian, kemudian dibalas kecupan oleh pria tersebut. Kap, At. Kenapa? Ini di kantor. Kantorku, balas Adrian dengan sombongnya membuat Ansara tak mampu berkata-kata, sebab apa yang Adrian ucapkan memanglah sebuah kebenaran. Jangan pernah merasa takut dengan hubungan kita Ans, ucap Adrian, mulai bicara dengan serius. Om Benny atau siapapun itu bagiku tidak penting. Sejak lama menemang hanya kamu yang aku inginkan. 2. Ansara jadi meleleh sendiri mendengar hal tersebut, sampai refleks berjinit dan mencium pipi Adrian saking bahagianya. Kebahagiaan yang tak mampu Ansara pendam sendiri, jadi dia tunjukkan dengan jelas. Aku kurang suka ciuman di pipi, kata Adrian. Terserahmu, tapi tidak boleh cium bibir. Kenapa? Nanti saja, balas Ansara, maksudnya setelah mereka menikah. Karena untuk saat ini ciuman bibir bagi Ansara sangat bahaya. Terlebih beberapa kali Ansara seperti merasakan ada sesuatu yang mulai berubah di dalam celana Adrian sana. 10. Sesuatu yang mulai tumbuh besar saat mereka begitu intim. Ansara bukanlah gadis kecil, dia sangat paham apa hal itu. Kapan? Tanya Adrian lagi, belum puas dengan jawaban Ansara. 162. Nanti. Kapan? Saat di apartemen. Bukan, pokoknya nanti saja. Kapan? Setelah menikah. 163. 58 cara untuk menemukan jawaban. Adrian selalu mampu membuat Ansara tersenyum malu-malu seperti ini. Mendengar kata menikah membuat Ansara jadi makin terbang ke langit ketujuh. Dengan bibir mencebik Ansara menganggukkan kepalanya, membenarkan ucapan Adrian bahwa mereka baru boleh ciuman bibir setelah menikah. Adrian jadi gemas sekali, dia kemudian memeluk kekasihnya dengan erat. Jika seperti ini rasanya tak ada masalah apapun di dalam hidup, semuanya terasa sangat baik. Tanpa Adrian ketahui bahwa Benny pun tak tinggal diam dengan semua yang terjadi. Karena tak bisa memanfaatkan Gionino, kini Benny coba mendekati Aruni. Tanpa sepengetahuan semua orang Benny meminta bertemu dengan saudara iparnya tersebut, dia tidak hanya datang sendiri, namun bersama dengan Rania juga. Maaf Mbak, malah Mbak Aruni yang datang lebih dulu, ucap Benny, menyapa dengan hormat dan kemudian duduk di salah satu kursi, mereka bertemu di kafe. Tadi Aruni sedang pergi bersama salah satu temannya yang bernama Yanti, sebab sang suami dan Naura selalu pergi berdua jadi Aruni pergi bersama temannya. Kebetulan Benny menghubungi karena itulah dia iakan. Namun tatapan Aruni tidak tertuju pada Benny, malah tertuju pada wanita cantik yang datang bersama sang saudara ipar. Kenalkan, ini Rania, kekasihnya Adrian. Mbak Aruni belum tahu kan? Ucap Benny pula dengan tertawa kecil. 2. Sementara Rania tersenyum malu-malu, karena akhirnya dia bertemu dengan Ibu Aruni. Kekasihnya Adrian.
Tanya Ibu Aruni dengan bingung. Beberapa waktu lalu pembahasan ini pernah dia bahas dengan Ayah Gio, namun Ayah Gio belum menyebut apapun tentang kekasih sang anak. Lalu tiba-tiba malah Benny yang memperkenalkannya. 2. Lia Mbak, tadi aku juga tidak sengaja bertemu dengan Rania. Aku langsung ingat dengan Mbak Aruni karena itulah aku minta bertemu. Jujur saja Aruni merasa ada sedikit yang mengganjal, namun dia bukanlah wanita yang terang-terangan mengungkapkan isi hati. Jadi Aruni pendam sendiri dan coba menikmati pertemuan mereka. 1. Salam kenal Tante, nama saya adalah Rania, ucap Rania kemudian, memperkenalkan diri. Salam kenal juga sayang, jangan panggil Tante, panggil saja Ibu Aruni. Rania tersenyum semakin lebar. Adrian tidak pernah mengatakan apapun tentang kamu pada ibu, jadi sekarang ibu sangat terkejut. Lia Tante, Ibu. Hubungan kami memang masih baru. 1. Karena sekarang ibu sudah tahu jadi berkunjunglah ke rumah bersama Adrian, kita makan malam bersama. 164. Baik Bu. Jawab Rania sok polos, berlagak seolah dia benar-benar kekasih Adrian. Tapi Rania dan Benny memang nekat mengambil jalan ini untuk mendapatkan restu Ibu Aruni. Setidaknya sebelum Ibu Aruni bertemu dengan Ansara, Ibu Aruni akan mengenal Rania sebagai kekasih Adrian. Kelak saat Aruni bertemu dengan Ansara, Aruni pasti akan membandingkan keduanya. Lalu melihat bahwa Rania lah yang lebih pantas bersanding dengan Adrian.